Selamat datang di modul peraturan, kewenangan, dan hukum asuransi jiwa. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan akan dapat Sekarang, setelah Anda belajar tentang asuransi jiwa dan konsep-konsep yang berhubungan dengannya, mari kita alihkan perhatian pada pengenaan pajak dan aturan lain yang berkaitan dengan dunia asuransi jiwa di Indonesia. Mari kita masuk ke dunia perpajakan beserta aturan-aturannya yang kompleks. Klik pada gambar yang Anda lihat pada layar untuk mempelajari lebih jauh tentang hal ini. Peraturan perpajakan yang terkait dengan pajak penghasilan atas manfaat asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa unit link, atau merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor SE 09-PJ42-1997 tertanggal 23 Juli 1997 yang menunjuk pada ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 atau BN Nomor 3995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi pada individu atas asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi tujuan ganda atau two-purpose insurance, dan asuransi beasiswa tidak dikenakan pajak. Dengan dimungkinkannya pengkombinasian faktor risiko dan unsur tabungan, maka produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan terdiri dari dua jenis pembayaran, yaitu pembayaran manfaat risiko dan pembayaran manfaat tabungan. Dalam hal ini, nilai pembayaran manfaat lebih besar daripada keseluruhan premi yang dibayarkan. Dalam hal pembayaran asuransi jiwa dengan unsur tabungan yang telah jatuh tempo, jika pembayaran dari manfaat tabungan dilakukan dalam 3 tahun atau kurang dari itu, selisih dari manfaat tabungan yang diterima dan premi yang dibayarkan wajib dikenai pajak yang sama dengan pajak penghasilan atas bunga tabungan atau bunga deposito, atau berdasarkan persyaratan yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 dan 2 sekaligus ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 atau BN Nomor 5655 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito tetap dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang bersifat final. Produk asuransi jiwa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992. Undang-undang ini mengatur badan usaha asuransi dan pelaksanaannya yang menyangkut instansi-instansi, Biro Perasuransian, Bapepam dan LK, dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Cap 2475 /LK/2004 Pasal 1, produk asuransi jiwa yang terkait dengan investasi merupakan produk asuransi jiwa yang mengandung unsur kematian di dalamnya, termasuk kematian yang disebabkan oleh kecelakaan dan unsur investasi yang merujuk pada hasil investasi pasar. Klik setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. Keanggotaan asosiasi. Tugas asosiasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992,
Sebuah perusahaan asuransi tidak diizinkan melakukan usaha di Indonesia, kecuali terdaftar dan memiliki lisensi operasional dari Departemen Keuangan RI. Sebuah perusahaan asuransi wajib mendaftarkan seluruh produknya, termasuk polis asuransi jiwa seumur hidup atau Lifelong Life Insurance Policy, tujuan ganda atau two purpose, asuransi berjangka atau term insurance, dan anuitas atau annuity. Sebuah produk tidak dapat dipasarkan jika terdapat keberatan yang diajukan Departemen Keuangan maksimal dalam waktu 2 minggu. Produk asuransi jiwa unit link dan atau semacamnya harus memenuhi persyaratan tambahan berikut yang tercantum dalam Pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK 06/2003. Perusahaan tersebut wajib memiliki tenaga ahli yang kompeten dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai wakil manajer investasi. Perusahaan tersebut wajib memiliki sistem informasi yang memadai. Menurut Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK 06/2003, perusahaan yang memasarkan produk asuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas yang disyaratkan dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif. Batas dana yang dialokasikan untuk investasi diatur oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK 06/2003, bagian 5 Pasal 21 ayat 2. Kekayaan dari produk asuransi atau yang terkait investasi dapat diinvestasikan pada kas dan bank, deposito berjangka, dan sertifikat deposito, termasuk deposito on call, serta deposito berjangka setahun atau kurang dari itu. Saham yang tercatat di Bursa Efek, obligasi dan surat berharga jangka menengah atau medium term notes, unit penyertaan reksadana, surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Berdasarkan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan nomor KAP 2475/LK/2004 Pasal 6, penghitungan aset unit link adalah sebagai berikut. Ayat 1. Perusahaan asuransi jiwa wajib melakukan perkembangan dana investasi kepada pemegang polis sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Ayat 2. Pelaporan perkembangan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut. A. Nilai unit dan harga unit per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu. B. Nilai unit dan harga unit yang dibeli dalam periode berjalan. C. Nilai unit dan harga unit yang dijual dalam periode berjalan. D. Rincian biaya atau charge yang sekurang-kurangnya terdiri dari biaya awal atau initial charge, biaya pengelolaan atau management fee, biaya mortalita atau mortality cost, dan biaya pertanggungan tambahan atau riders. E. Besar uang pertanggungan kematian pada akhir periode berjalan. F. Nilai tunai neto atau net cash surrender value pada akhir periode berjalan. G. Saldo pinjaman polis bila ada pada akhir periode berjalan. H. Hasil investasi bersih untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir bila tersedia untuk setiap dana investasi. I. Perincian jenis investasi untuk setiap dana per tanggal pelaporan. Peraturan tentang pengungkapan informasi produk asuransi jiwa di Indonesia diatur dalam Pasal 8 nomor 422/KMK 06/2003 dan Pasal 5 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan nomor KAP 2475/LK/2004. Klik pada masing-masing pasal untuk mengetahui ketentuan-ketentuannya.
Pasal 8 nomor 422 garis miring KMK 06 garis miring 2003. Dan Pasal 5 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan nomor Cap 2475 garis miring LK garis miring 2004. Ketentuan mengenai klaim diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 422 garis miring KMK 06 garis miring 2003 pasal 25, 26, dan 27. Klik pada masing-masing pasal untuk mengetahui ketentuan-ketentuannya. Pasal 25 nomor 422 garis miring KMK 06 garis miring 2003. Pasal 26 nomor 422 garis miring KMK 06 garis miring 2003. Pasal 27 nomor 422 garis miring KMK 06 garis miring 2003. Ketentuan nilai minimum klaim kematian produk unit link ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan nomor Cap 2475 garis miring LK garis miring 2004 adalah sebagai berikut. Produk yang dikaitkan dengan investasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Besar uang pertanggungan kematian sekurang-kurangnya sebesar yang lebih besar antara 10 juta rupiah dan 125% dari premi sekaligus untuk polis dengan pembayaran premi sekaligus. Yang lebih besar antara 5 juta rupiah dan 5 kali premi tahunan untuk polis dengan pembayaran premi berkala. Besar uang pertanggungan kematian untuk polis dalam mata uang asing sekurang-kurangnya yang lebih besar antara 1.000 US dollar atau yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dan 125% dari premi sekaligus untuk polis dengan pembayaran premi sekaligus. Yang lebih besar antara 500 US dollar atau yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dan 5 kali premi tahunan untuk polis dengan pembayaran premi berkala. Dalam modul ini Anda telah mempelajari hal-hal berikut.